Nyuwun ngapunten menawi tasih wonten jawi enggal mlebet kemawon sepisan malih menawi wonten jamaah tasih wonten jawi enggal mlebet kemawon amargi wonten lebet tasih muat semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitus Syukur yang tadi sudah menyampaikan sambutan pengantar. Yang kami hormati pula Ketua Panitia kajian di malam hari ini. Dan tidak lupa kita juga mengaturkan terima kasih banyak untuk yang terhormat Ketua Yayasan Cahaya Sunnah Boyolali. Kajian ini diselenggarakan oleh Cahaya Sunnah Boyolali tapi membelot dari Boyolali. Niki kecamatan napa kabupatennya napa? Karanganyar. Gondang Rejo Karanganyar. Malah Boyolali ini ora kedemek ini tonggone dari Boyolali jauh enggak ya? Perbatasan. Berarti jamaah ini dominan Boyolali napa Karanganyar? Campur. Ora jelas ngeten iki terus pripun? Masyaallah. Dan tadi sudah diumumkan ada banyak sekali voucher nih. Di sini ada voucher bibit. Kasihkan ke siapa nanti? Sing seneng nandur udan-udan biasanya sinten nih? Oh sedoyo. Voucher ayam setunggal. Setunggal ini setunggal on apa setunggal? Setunggal kilo. Ditambah voucher roti. Nggih, mugi-mugi mangke sedaya saged mendapatkan keberkahan. Kita hadir bukan dalam rangka mencari hadiah, tapi dalam rangka untuk menambah amal. Nah ini karena temanya tanya jawab, temanya saja sudah tanya jawab. Berarti kalau mendel mawon jenengan tanglet ngoten nggih. Napa pripun Ustaz? Langsung tanya jawab aja. Langsung ya. tanya jawab. Nggih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pranoto Abicoro. Ya, matur nuwun tanya jawab pakai bahasa Indonesia biar jelas nanti. Sambil silahkan yang mengedarkan kotak pertanyaan, yes. Kalau sudah selesai nanti segera dibawa maju. Saya akan memulai pertanyaan terlebih dahulu. Ya, mohon maaf, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama minta semacam apa ya, motivasi Ustadz dalam mendalami riba. Karena riba itu masih menjamur mungkin di masyarakat kita. Mungkin banyak yang juga tidak tahu. Bahkan mungkin yang banyak mengaji pun kurang begitu tahu bab riba. Nah, saya minta motivasi Ustadz dalam mendalami materi riba tersebut. Apa semangatnya itu? Mendalami riba atau mendalami materi-materi riba? Kan riba ada macam-macam juga itu ya. Mendalami riba kan sering melakukan materi riba. Bukan maksud saya Ustadz juga berkecimpung di dalam riba, bukan maksud saya semacam itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini saja kan tanya jawab seputar kredit yang syar'i. Nah, sebelum ke kredit yang syar'i, apakah memang jual beli kredit itu diperbolehkan tidak? Sebelum ke syar'i dibolehkan tidak? Apalagi yang kreditnya itu mungkin lebih mahal daripada tunai. Nah,
apakah jual beli kredit itu dibolehkan atau tidak? Kok ini ada jual beli kredit secara syar'i? Itu dua pertanyaan dari saya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari jamaah semuanya. Silahkan, mumpung ini ketemu dengan Ustadz Ami Nur Bait pada malam hari ini, silahkan segala pertanyaan-pertanyaan kita surahkan di malam hari ini, biar nanti kita menerima jawaban yang gamblang, yang langsung dari sumbernya, yang sudah mendalami tentang bab riba. Langsung saja untuk pertanyaan dari saya bisa dijawab. Terima kasih. Baik. Pertama, berkaitan dengan masalah mendalami materi riba. Kalau kita belajar tentang maksiat itu boleh atau tidak, Pak? Hah? Boleh. Yang dipelajari apanya, Pak? Mengenal bentuk maksiat itu kayak gimana, kemudian mengenal rinciannya. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghindari. Betul sekali. Sebagaimana ada ungkapan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, faman lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenali kemaksiatan, mengenali keburukan, bukan untuk diamalkan, karena siapa beliau punya kebiasaan yang unik, yang tidak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa sa'altuhu anil syarr makhafatan ayyudrikani. Dulu banyak masyarakat yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang baik. Maksudnya tentang hal yang baik itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana cara beramal A, bagaimana cara beramal B, sunnah untuk mengerjakan ini seperti apa, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan masalah amal-amal kebaikan. Wa sa'altuhu anisyarri, tapi aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Besok akan ada hal-hal buruk apa yang terjadi di masyarakat. Apa alasan Hudzaifah bertanya seperti itu? Makhafatan ayyudrikani, karena aku takut nanti aku terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, disinilah menjadi salah satu di antara motivasi bagi kita, bahwa kita perlu belajar hal yang buruk dengan maksud agar kita bisa menghindarinya. Dan banyak sekali para ulama yang secara khusus mengumpulkan aneka dosa-dosa besar dalam satu buku khusus, kemudian ditulis dalam satu buku dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenalinya. Sebutkan satu contoh buku yang isinya mengupas tentang dosa-dosa besar. Angkat tangan dulu. Masya Allah. Al-Kabair, siapa penulisnya? Siapa penulis Al-Kabair? Siapa? Al-Zahabi, Masya Allah. Dapat hadiah. Jenengan seneng nandur apa seneng pitik? Yang mana? Bapak mau voucher ayam atau voucher bibit? Ayam, Masya Allah. Dapat voucher ayam 1 kilo. Baik. Jadi salah satu di antara contoh buku yang merangkum kumpulan dosa-dosa besar itu ditulis oleh Imam Az-Zahabi dengan judul Al-Kabair. Kita mengenal satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Judulnya Kitabut Tauhid. Sudah pernah mendengar kitab ini? Sudah ya, insya Allah ya? Bahkan mungkin sudah pernah ikut kajiannya. Kalau Bapak pelajari Kitabut Tauhid, itu isinya apa, Pak? Isinya apa? Daftar kesyirikan.
Kitabut Tauhid itu di bagian awal menyebutkan tentang keutamaan tauhid, tugas para nabi untuk menegakkan tauhid. Tapi nanti di bagian akhir isinya nyebut daftar kesyirikan. Mulai dari syirik menyembah kepada selain Allah, jimat, syirik dukun, dan aneka kesyirikan yang lainnya. Makanya judulnya Kitabut Tauhid, isinya Kitabus Syirik. Karena beliau merinci aneka kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Nah, ini bukti bahwasanya para ulama punya perhatian yang besar berkaitan dengan masalah pelanggaran yang ada di masyarakat. Sebab kalau kita tidak mengenali keburukan, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya. Syekh Muhammad sendiri juga punya buku judulnya Masail Jahiliyah. Kumpulan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang jahiliyah, kemudian disyarah oleh banyak ulama sehingga mengenalkan kepada masyarakat apa saja sih keburukan, kebiasaan buruk yang terjadi pada orang-orang yang mereka dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dinyatakan menyimpang oleh Allah dalam Al-Quran, seperti praktek orang Yahudi atau prakteknya orang musyrikin yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekali lagi mengenali keburukan di tengah masyarakat, tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menjauhinya. Termasuk salah satunya tentang riba. Kalau Anda tadi moderator bertanya sejak kapan atau gimana? Mendalami riba itu sejak kapan? Ya, yang jelas bukan sejak lahir ya. Karena saya nggak ngerti riba sejak lahir. Saya mulai banyak membahas tentang riba itu kalau diingat-ingat ya kurang lebih sejak 2015. Dan walhamdulillah kami mencetak sebuah buku judulnya Ada Apa Dengan Riba. Mungkin di antara jamaah sudah pernah tahu buku ini. Dan itu terbit pertama kali tahun 2016. Buku ini sempat viral karena ada banyak sekali komunitas-komunitas anti riba yang menjamur di masyarakat, baik yang banyak di lingkungan kampus maupun di luar kampus, dan mereka menggunakan buku Ada Apa Dengan Riba ini sebagai salah satu panduannya. Walhamdulillah ada banyak sekali testimoni yang mereka sampaikan. Kami sudah keluar dari praktek riba baik sebagai nasabah maupun sebagai karyawan lembaga ribawi, disebabkan karena mereka ingin bareng-bareng memerangi riba. Kita dukung seperti ini. Baru saja kemarin misalnya, tanggal berapa yang dinobatkan sebagai hari anti korupsi? Tanggal Desember ya, awal Desember kan ada hari anti korupsi ya. Nah, ketika ada hari anti korupsi seperti itu Pak, sikap kita sebagai muslim gimana? Kita dukung. Karena kalau namanya maksiat, kemudian ada masyarakat menentang maksiat itu, maka kaum muslimin bareng-bareng mendukungnya. Andaikan ada hari anti riba, ya kita dukung ya. Cuman kan belum ditetapkan ya. Perlu tidak ditetapkan hari anti riba ya. Misalnya kita tetapkan saja 12 tanggal 12 Desember bulan 12, ngerti ya? Kita tetapkan sebagai hari anti riba nasional, Hartibanas. Waneh ya. Karena terkadang dengan adanya peringatan seperti itu membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk meninggalkan maksiat. Sebab ketika ada proses meninggalkan maksiat, kita dukung bareng-bareng agar tidak terjadi di masyarakat. Nah, pertanyaan kedua tentang jual beli kredit, secara kredit itu saja dibolehkan atau tidak? Boleh nggak sih jual beli secara kredit? Jual beli kredit itu kan berarti yang dicicil apa Pak? Pembayarannya, barangnya tunai, sementara bayarnya dicicil. Bolehkah pembayaran itu dicicil? Jawabannya Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Sehingga beliau pernah beli gandum, sementara beliau tidak punya uang untuk membayar.
Maka yang dilakukan oleh Rasulullah apa Pak? Beliau serahkan baju besi sebagai jaminan, sehingga melakukan transaksi kredit di mana jaminannya benda yang lain, nanti pembayarannya menyusul, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, bolehkah jual beli kredit dengan ketentuan di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai? Ini barang misalnya ya, iki nek tunai regane 1 juta, tapi nek pok kredit selama 1 tahun harganya 1.200.000. Ada penambahan berapa? 200.000. Apakah seperti ini diperbolehkan, di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai? Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai, hukumnya tidak diperbolehkan. Sehingga jual beli kredit hukumnya boleh, tapi harganya wajib sama. Tunai 1 juta, kredit juga 1 juta. Tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan disebabkan karena penundaan pembayaran, maka status kelebihan ini hukumnya riba. Dan ini pendapat Zainul Abidin. Zainul Abidin niku sinten Pak? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apanya Ali bin Abi Thalib? Nggih? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain. Husain pun anaknya Ali, punya anak namanya Ali, digelari Zainul Abidin karena saking rajin ibadahnya sehingga disebut sebagai perhiasan bagi orang-orang yang beribadah. Menurut Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, praktek seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena jual beli kredit dengan harga lebih mahal, harga kredit lebih mahal, masuk kategori riba. Dan yang sejalan dengan pendapat ini adalah Abu Bakar Al-Jassas. Beliau salah satu penulis tafsir Al-Jassas. Beliau melarang jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Dan di antara ulama kontemporer yang melarang hal ini adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Dan tokoh Indonesia yang melarang jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal adalah Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Dalam banyak ceramah beliau melarang jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Baik, ada berapa ulama tadi yang saya sebutkan? Ada berapa tokoh yang saya sebutkan? Bisa sebutkan? 1. Ada 4 tadi ya, 1. Baru saja disebutkan misalnya. Oke, 1. Albani, Al-Jassas, Ali Zainul Abidin, Ustadz Abdul Hakim. Masya Allah. Baik, ini hadiahnya voucher bibit atau payung aja, payung. Masya Allah. Baik, dapat payung ya. Nah, udan-udan dikasih payung. Baik, ini pendapat yang pertama. Sekarang kita beralih kepada pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli kredit dengan harga kredit yang lebih mahal hukumnya boleh. Dan ini pendapat jamahir ulama, jumhur ulama selain 4 tadi. Baik dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambali. 4 madhab ini sepakat bahwa jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai hukumnya diperbolehkan. Dan wallahu ta'ala alam, dari 2 pendapat ini saya lebih cenderung pendapat yang kedua, bahwa jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal hukumnya boleh. Sudah? Baik, tapi sekarang ada catatan. Terus syaratnya apa? Sehingga jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai hukumnya boleh. Yang itu merupakan pendapat jamahir ulama.
Syaratnya yang menjual harus pemilik barang. Sehingga kalau yang menjual bukan pemilik, misalnya lembaga keuangan, padahal dia nggak punya barang itu, sehingga yang terjadi adalah kredit segitiga. Ini ada pemilik, ini ada konsumen, yang ini ada lembaga keuangan. Kalau yang terjadi seperti ini, ada kredit segitiga, maka bisa kita pastikan posisi lembaga keuangan tadi hanya sebagai orang yang nutupi utangnya konsumen untuk beli barang dari pemilik, karena konsumen tidak bisa bayar tunai. Lalu nanti konsumen bayar ke lembaga keuangan. Kalau seperti ini yang terjadi, nggak boleh. Sebab hakikatnya di situ adalah riba. Contoh, si A mau beli motor dari dealer, harga motor 20 juta, sementara si A hanya punya uang 5 juta. Harga motor 20 juta, uangnya si A cuma 5 juta. Maka dia datang kepada leasing, wahai leasing, tolonglah aku. Kamu minta tolong apa? Saya butuh beli motor 20 juta, tapi duitku mau 5 juta. Nah, oleh leasing, siap, tak bantu. Nah, baik hati nggak leasing ini, Pak? Baik hati. Ada orang butuh, ditolong. Berarti leasing yang baik hati. Berarti boleh atau tidak? Loh, jari ini baik hati. Berarti boleh napa mboten? Angsal napa mboten? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak boleh kenapa? Alasannya apa? Karena pihak leasing nulung karo nulung tapi karo mentung. Nek nulung monggo nulung, tapi nulung karo mentung kejahatan. Sehingga ketika posisi leasing itu mau membantu disebabkan karena dia nanti akan mendapatkan kelebihan, itu sama dengan nulung karo mentung, dan nulung karo mentung itu kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamnun tastakthir, jangan kamu berbuat baik kepada orang lain dengan harapan bisa mendapatkan yang lebih banyak. Etok-etoke nulung, berpura-pura menolong, padahal aslinya pengen mentung. Makanya dia ketika ngasih utang seperti itu, wes rapopo, saiki kowe bayar 5 juta ke dealer, maka dia bayar 5 juta itu ke dealer. Kurangi piro? 15, langsung bles leasing ngasih uang 15 juta. Motor keluar bisa sampai ke tempatnya konsumen. Besok awakmu nyicil sampai 18 selama 1 tahun. Dibuatkan tabel cicilan sebanyak sekian selama 1 tahun, per bulan sekian, totale 18 juta. Leasing badi berapa? Badi berapa? 3. Nek konsumen ra iso bayar pripun? Hah? Dipentung, mentungnya pripun? Ditarik, kamu nggak bisa bayar, mana motormu? Ini, tarik. Sehingga ketika dia sudah nyicil dalam jumlah, misalnya tadi kan totalnya 18, wes dicicil 10, wes dicicil 10, nggak bisa bayar, macet, tarik 10, gimana Pak? Hilang. Itulah bukti bahasanya nulung karo mentung itu kedoliman. Sehingga dalam hal ini leasing telah berbuat dolim, dan itu terjadi kalau bentuknya kredit segitiga. Nek wis ngerti itu dolim, kenapa kok konsumennya banyak? Berarti wong Indonesia niku sudah berkali-kali keplosok tapi diulang. Wis ngerti nek itu dolim tapi tetap tidak kapok. Kenapa itu Pak? Kenapa seperti itu? Hawa nafsu, Masya Allah. Sing jawab hawa nafsu, tak gaib. Moga-moga saged nandur.
hawa nafsu. Baik. Sebabnya adalah karena hawa nafsu. Kenapa itu? Yang disebut oleh Nabi SAW dengan istilah istibtok. Istibtok ini kenapa Pak? Istibtok itu ingin cepat sukses sebelum waktunya. Makanya ada orang misalnya duit 5 juta, punya uang 5 juta. Pak, aku pengen beli motor. Solusinya gimana Pak? Uang saya cuma 5 juta. Ya sampean tuku motor 5 juta, selesai. Motor duit 5 juta kok pengen motor 20 juta. Ini kan tidak masuk akal. Ini tidak relevan. Uang kamu berapa? 5 juta. Ya beli saja motor 5 juta. Motor 5 juta angsal betul Pak? Boleh? Oh boleh. Nyatanya boleh. Kalau dia beli motor 5 juta kan urusan selesai. Tidak perlu ada kajian seperti ini. Karena dilakukan semampunya. Tapi gandeng manungsa itu ada yang disebut dengan istilah istibtok. Istibtok ini apa ya Pak? Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga belum waktunya punya motor mahal, dia maksakan diri. Belum waktunya punya rumah, dia memaksakan diri. Belum waktunya punya mobil, memaksakan diri. Bro, hari ini kalau nggak punya ke rumah, hari ini kalau nggak kredit, hari ini kalau nggak leasing, kalau nggak KPR, kapan bisa kamu punya rumah? Karena motivasi seperti itulah akhirnya orang itu ingin melakukan sesuatu yang haram. Padahal dia tahu itu nggak boleh. Makanya jamaah butuh sangu sabar yang banyak, sebab sabar itu kunci utama agar orang bisa bertahan. Makanya Nabi SAW ingatkan bahwa manusia karena punya penyakit istibtok, beliau sarankan, ingatlah bahwasanya yang namanya rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Sak sugih-sugih menungso ora bakalan iso melewati batas rizkinya. Sak kere-kerene menungso ora bakal kekurangan jatah rizki, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus, saat temene roh kudus niku sinten? Jibril alaihissalam. Nafatha fi raw'i, membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Sehingga siapapun tidak akan mati selama jatah rizkinya itu masih ada. Mbok sak kere-kerene wong insyaallah urip Pak, karena jatah rizkinya masih ada. Cuman begini Pak, ada hidup, ada gaya hidup. Duit seberapapun cukup untuk hidup, tapi duit seberapapun tidak akan cukup kalau mau mengejar gaya hidup. Sehingga karena orang itu diilhami dengan sifat dia pingin, tapi tidak direm, akhirnya memaksakan diri untuk melakukan sesuatu sebelum waktunya. Nah, kenyataan seperti ini banyak sekali di masyarakat. Maka kita perlu menyadarkan, meskipun jenengan tu ngoyo-ngoyo golek donya sampai direwangi utang-utang riba, itu tidak akan menambah jatah rezeki. Dosa insya Allah dapat kalau tidak diampuni oleh Allah. Sementara manfaat belum tentu dapat. Padahal karakter dunia niku pripun? Sing halal dihisab, sing haram diazab, tidak ada yang ketiga. Maka waspadalah. Dunia itu yang halal dihisab, yang haram diazab, tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau ada orang yang dalam urusan dunia dia selalu mencari yang haram, siap-siap kalau dosamu ora diampuni, kamu bakal akan menghadapi yang namanya azab. Jangan kita berpikir kayak gini, tapi Pak, Allah kan maha pemurah, Allah kan maha pengampun. Iya, Allah maha pemurah dan maha pengampun. Tapi di saat yang sama Allah juga mengatakan innahu syadidul iqab, azizun duntiqam. Allah itu maha keras hukumannya,
Allah itu zat yang maha perkasa, dzuntiqam, dan bisa melampiaskan hukuman kepada hambanya. Keseimbangan ini perlu kita bangun. Di saat kita meyakini Allah maha pengampun, kita juga perlu menyadari Allah bisa menghukum hamba. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Sampaikan wahai Muhammad kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi wa anna adzabi huwal adzabul alim, siksaku adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Sehingga kalau orang mau membangun harapan, ya bangun harapan di saat dia berbuat ketaatan. Bukan membangun harapan ketika dia sedang berbuat kemaksiatan. Kalau dia isinya berbuat maksiat, berbuat salah, kok berharap diampuni, ini orang yang tertipu, innahu maghrur. Kalau pengen diampuni berarti kamu rajin berbuat taat. Semoga dengan itu kau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Maka langsung saya urutkan dari pertanyaan-pertanyaan dari awal. Yang pertama, bismillah, mau tanya Ustadz, bagaimana hukum kartu kredit karena penggunaannya jika belum sampai jatuh tempo tidak berbunga? Syukron, jazakallahu khair. Masya Allah. Baik. Pertama saya sarankan, setelah sampai rumah nanti ambil kartu kredit itu, lalu siapkan gunting, kemudian jenengan gunting. Ini pertama ya, sanggup insya Allah. Ya. Dosa es itu loh ini. Karena kalau tidak digunting, dablek biasanya. Makanya sampai di rumah, ambil kartu kredit, siapkan gunting, segera digunting. Ora tega ya Pak, nek ora tega serahkan tetangganya, nyuwun tulung guntingno. Baik. Agar tidak terus berulang-ulang utang bank. Orang itu kan kadang dilulu, diujo, utang kok rasanya gampang. Tinggal gesek langsung cair. Enggak pakai syarat, verifikasi dulu, harus nyerahkan jaminan dulu. Karena ketika dia megang kartu kredit, dia begitu dimudahkan untuk berutang. Padahal di situ utang ribawi. Loh kok bisa Pak? Katanya kan 0% bunga. Tunggu dulu. Iklan 0% itu belum tentu iklan yang mubah. Misalnya 0% alkohol. Halal atau haram? Minuman 0% alkohol, halal atau haram? Tergantung merek gitu Pak. Ini kan 0% alkohol ya. Ini ada alkoholnya enggak? Tadi kok enggak diinfo? Sudah saya minum nih. Ini 0% alkohol enggak? Nggih, halal atau haram? Nah. Tapi kalau ada minuman, misalnya namanya bagus sekali ya, birrul walidain. Masya Allah. Mengandung 0% alkohol, memabukkan enggak? Memabukkan. Tapi Pak itu 0% alkohol. Iya, dia tidak mengandung alkohol. Alkohol kan etanol ya. Dia nggak pakai etanol, ganti metanol yang bikin mati. Kan ada banyak sekali gugus karbon. Ada metanol, ada butanol yang bikin buta. Sehingga memang dia tidak menggunakan etanol, tapi dia menggunakan gugus karbon yang lain. Tetap bisa memabukkan. Maka tidak semua yang iklan 0% itu aman untuk dikonsumsi. Betul di situ iklannya 0% bunga, tapi ada penalti. Nah, sekarang saya cerita dulu. Ada yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba apa? Jahiliyah. Diceritakan oleh Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in. Zaid bin Aslam pernah bercerita, di antara bentuk riba jahiliyah adalah si A ya utang kepada si B. Misalnya utang 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun.
Kata Zaid, fa idza halal ajal, ketika jangka waktu 1 tahun sudah habis, maka B bilang ke si A, utangmu sudah jatuh tempo. Sekarang ada 2 pilihan. Pok lunasi saiki, kamu lunasi sekarang, maka 10 juta bayar 10 juta, 0% bunga. Tapi kalau kamu tidak bisa melunasi sekarang, tak tambahi waktunya, jadi 1,5 tahun, 6 bulan lagi. Tapi nanti kamu harus bayar 10.600.000. Ada tambahan pinten? 600. Penalti 600.000 karena perpanjangan pembayaran selama 6 bulan. Udah? Ini dikatakan oleh Zaid bin Aslam sebagai apa? Riba jahiliyah. Kartu kredit sampean kalau bisa bayar tepat waktu 0% bunga. Tapi kalau nggak bisa kena penalti. Penalti itu apa hukumnya? Riba. Berarti kartu kredit seperti ini sama dengan riba jahiliyah. Melestarikan riba jahiliyah. Berarti boleh atau tidak? Tidak ya. Hukumnya apa? Riba jahiliyah. Oleh karena itu setelah sampai rumah apa yang perlu disiapkan? Monggo. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bismillah. Riba itu apa juga termasuk di dalamnya pinjam meminjam barang yang di dalamnya ada kelebihan atau keuntungan. 1. Semisal kita pinjam kendaraan yang sering kita lakukan dengan mengisi BBM di awal akad kan pinjam, tapi kan ngisi BBM. Yang kedua, bagaimana hukumnya saat kita belum tahu kita pinjam sesuatu dan lupa karena sudah lama sekali dan barang itu nilainya sudah berubah. Syukron. Baik. Si A pinjem motor si B. Ini tak pakai seharian boleh, silahkan, motor itu nganggur. Tapi bensinnya kosong. Lah terus sampean kok isi bensin dulu, silahkan dipakai. Nanti kalau balik tangki ini tolong dipenuhi. Siap 86. Akhirnya dibawalah oleh si A. Bensinnya kosong loh itu tangki ini. Dia jalan, kemudian diisi bensin eceran. Udah? Dipakai muter-muter selama sehari. Mau dikembalikan, dia ingat tadi pesannya si B. Dia mampir pom bensin dulu, dipenuhi bensinnya, baru dikembalikan kepada si B. Ini riba atau bukan? Riba atau bukan? Baik, yang jawab riba angkat tangan. Riba. Yang jawab bukan riba. Insya Allah. Angkat tangan dewean kok kendel nih. Baik. Coba lihat ya. Yang terjadi di situ akad utang atau akad pinjam? Bedanya apa? Bedanya apa? Pinjam uang dengan utang uang itu sama atau beda? Beda. Bedanya nopo? Aku nyileh duit, engkau tak balik nih. Aku utang duit, engkau tak balik nih. Itu sama atau beda? Sama. Berarti pinjam dengan utang sama atau beda? Pinjam sama utang sama atau beda? Jengene wae beda kok disamakan itu ya. Menyamakan yang beda itu dolim. Ya, kalau sama ya disamakan, kalau beda dibedakan. Utang dengan pinjam sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Utang itu utang, pinjam pinjam. Kalau utang betul sekali dapat. Hadiah jenengan pengen apa? Ayamnya habis. Roti kasih roti. Insyaallah. Baik, dapat roti ya.
Jadi perbedaan antara utang dengan pinjam, kalau pinjam itu kan hak guna pakai. Kalau utang pindah hak milik. Sudah, catat dulu itu ya. Nah, cuman begini, jika ada barang yang habis pakai, dalam arti ketika dipakai pasti habis, maka pinjam itu sama dengan utang. Misalnya pinjam uang, itu berarti sama dengan utang. Pinjam beras sama dengan, kenapa? Karena habis pakai. Aku nyileh beras kilo, engkau nek aku panen tak ijoli, tak balik no. Berarti hakikatnya apa? Utang. Karena beras itu habis pakai. Paham ya? Semua objek yang habis pakai, jika ngomongnya pinjem itu sama dengan utang. Tapi kalau ada objek tidak habis pakai, contoh motor. Motor kalau dipakai habis nggak Pak? Kanginan entek ya Pak? Motor ketika dipakai habis nggak? Tidak. Maka pinjam motor hak guna Pak? Pakai. Dan dia tidak habis. Baik. Kalau ada pinjem dan disuruh bayar, aku nyileh ya. Nah, yang duit, ya monggo digawa tapi bayar. Itu namanya apa? Betul sekali. Namanya sewa. Sehingga hakikatnya tadi, motormu tak pinjem, tapi pemiliknya bilang, nanti kamu harus ngisi bensin penuh. Berarti itu kan pinjem motor dibayar sama dengan pinter. Boleh atau tidak? Itu hakikatnya pinjam sewa motor dibayar pakai bensin. Hukumnya mubah karena akadnya adalah sewa menyewa. Meskipun ngomongnya pinjam. Paham ya? Maka dalam akad itu pahami hakikat bukan nama. Kalau nama mungkin bisa meleset. Tapi lihat hakikat. Ono dol gorengan orang ning ngarep. Ada? Misalnya ada jualan gorengan. Jenengan datang, Pak, aku njaluk limo. Nah, bungkuskan limo. Setelah dibungkuskan dikasihkan, Melayu. Nah, dikejar enggak? Kenapa? Hah? Orang bayar. Loh, aku mau kan njaluk toh, Pak. Sampean kan mendengar tadi, saya minta 5, dikasih. Alhamdulillah, dikasih. Bar dikasih lungo. Wajib bayar atau tidak? Kenapa wajib? Karena hakikatnya beli. Sehingga orang mengatakan minta kepada pembeli itu sama dengan beli. Walaupun kalimatnya jaluk. Paham ya? Alhamdulillah. Gimana ini? Kita adzan dulu. Terus lanjutkan. Setelah itu pulang. Oh, salat isya dulu. Baik, silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Terima kasih Tat. Ini ada 13 pertanyaan. Pertanyaan sudah saya stop. Ini nanti harus kita jawab semuanya. Ya, silakan mungkin nanti agak singkat-singkat. Ya, 13 pertanyaan ini. Berapa ya. ini jumlahnya? 13 ini Tat. 13? Ya, 13 pertanyaan. Ini tekan subuh nih. Nanti agak singkat-singkat aja. Singkat-singkat aja. Suruh singkat aja ya. Bismillah. Bolehkah kita ikut arisan? Arisan yang syar'i itu bagaimana? Mohon penjelasan. Ikut arisan ya. Nah, ini kajian 2 jam. Bolehkah ikut arisan? Bagaimana arisan yang syar'i itu? Nah, baik. Arisan itu kan begini ya. Misalnya ada 10 orang. Oke? Lalu salah satu udah dapat, bisa sesuai urutan atau diundi. Maka yang terjadi di situ, ketika si A dapat, dia sama dengan diutangi oleh teman-temannya yang lain. Saat dia dapat arisan, itu sama dengan dia diutangi oleh teman-temannya yang lain. Nah, ketika dia diutangi oleh teman-temannya yang lain, ada syaratnya enggak? Syaratnya apa? Kamu harus setor. Sehingga yang terjadi, kamu utangi kami, maka kami akan memberi utang ke kamu. Gitu kan? Ya. Itulah arisan. Laras sebetulnya tadi. Kamu kalau ikut bayar kan sama dengan apa? Memberi utang ya, karena nanti kan gantian. Iki diutang ning kene, gantian diutang ning kene, gantian. Berarti kamu utangi kami, kami akan memberi utang ke kamu. Begitu? Maka jadinya adalah akad utang bersyarat utang. Kamu kasih utang, itu akad 1, dengan syarat nanti kami akan berikan utang ke kamu. Nah, utang bersyarat utang itu jadinya menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Dan ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Pun Pak, ngoten mawon? Iya. Masyaallah. Iku wis deg-degan sing ra entuk. Waduh, berarti nek ngono arisan ra oleh misalnya. Hah? Wis jalan semaru. Masyaallah. Tobat. Ini belum titik loh ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Beliau melarang praktek arisan seperti ini. Jadi arisan itu juga ada di Arab Pak ya. Namanya Jum'iyatul Muwaddafin. Karena biasanya yang mengadakan arisan itu para muwaddaf, para pegawai-pegawai. Baik, selanjutnya pendapat yang kedua. Arisan hukumnya boleh. Arisan hukumnya boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Lajnah Daimah membolehkan, Syekh Utsaimin membolehkan, Syekh bin Bas membolehkan, beberapa lembaga fikih internasional, Majma' Fikih Islami membolehkan. Pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Walhamdulillah. Jenengan pilih sing pundi? Kedua. Pendapat pertama atau kedua? Kedua. Separuh punan Pak. Baik. Tapi ada syaratnya. Ya ada syaratnya. Yang pertama, kalau bisa jangan arisan barang. Sehingga arisan itu arisan uang, pasok duit, nompo duit. Store uang, terima uang. Jangan terima barang. Satu. Yang kedua, tidak boleh ada goror. Bentuk gorornya gimana Pak? Ketika bandar arisan itu dibebaskan tidak bayar. Misal, bandarnya gratis, tapi dia dapat 10 juta pertama dan dia nggak bayar. Cuman bandar ini punya resiko. Kalau ada salah satu anggota yang ngemplang, maka bandar wajib nomboi.
Kalau seperti ini yang terjadi, jadinya goror. Gorornya di mana, Pak? Bandar berkewajiban untuk bayar lebih apabila ada yang ngemplang. Nah, kalau dari 10 orang yang ngemplang 8, coba. Nompo 10 juta, nombok belasan juta, rugi enggak? Rugi. Tapi kalau semuanya tertib, jujur semuanya enggak ada yang ngemplang, bandare badi, untung, maka dalam hal ini ada 2 kemungkinan, bisa untung, bisa buntung, itu jadinya goror atau judi. Sehingga praktik ini enggak boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hukum jual beli emas secara kredit itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Hukum jual beli emas secara kredit, hukumnya riba jual beli. Jadi ada beberapa benda yang kalau diperjualbelikan dengan uang wajib tunai, emas, perak, dan mata uang asing. Sehingga kalau jual beli emas wajib tunai, jual beli perak wajib tunai, mata uang asing wajib tunai. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan adz-dzahabu bil fiddati riban illa ha wa ha. Emas dengan perak kalau dipertukarkan itu jadinya riba kecuali hak wa hak. Hak wa hak ini apa, Pak? Hak wa hak ini bahasa kita nyoh. Artinya apa? Dari tangan ke tangan. Sehingga benda satu ada, benda dua ada. Kalau benda satu ada, tapi benda dua enggak ada, jadinya riba nasi'ah. Namanya riba nasi'ah. Oleh karena itu jual beli emas secara kredit hukumnya riba nasi'ah. Nggih? Enggak boleh. Selanjutnya, apakah termasuk dosa besar seorang suami yang ketika adzan berkumandang masih menyibukkan diri dengan pekerjaan? Yang kedua, bagaimana hukum ShopeePay dan pembayaran secara COD, apakah diperbolehkan? Ketika adzan suami masih sibuk dengan pekerjaan. Kalau suaminya jadi imam kan dinteni jamaah ya. Pak genang ning masjid, mau saya sibuk dengan pekerjaan. Dia baru berangkat ke masjid karena ditunggu oleh jamaah. Berarti tetap sholat enggak? Tetap. Tapi mungkin tidak di awal. Baik. Ya seperti ini butuh rincian ya. Kalau sekiranya sibuk dengan dunia itu tidak sampai membuat beliau tidak sholat jamaah, insya Allah tidak masalah. Walaupun kurang afdol. Yang afdol gimana? Yang afdol gimana? Datang awal waktu. Saya tanya, kalau di masjid ini mau ngundang pejabat, misalnya bupati, kita sebagai jamaah datang setelah pejabat atau datang sebelum pejabat? Hah? Kenapa? Kenapa datang sebelum pejabat? Menghormati pejabat. Namanya menghormati pejabat itu masyarakat datang sebelum pejabat. Paham ya? Baik. Maka bentuk menghormati sholat adalah Anda datang sebelum iqamat. Ini kalau nggak salah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Min ta'dhimis shalah ayyatiyar rajulu qabla al-iqamah. Bagian dari menghormati sholat adalah orang itu datang sebelum iqamat. Sebagaimana kita menghormati pejabat, kita datang sebelum orangnya datang. Maka hormati sholat dengan kita datang sebelum sholat dimulai. Walaupun berat ya. Sehingga kita perlu berlatih. Saya sendiri juga sering ya. Kadang yang namanya di toilet itu kan nggak bisa diprediksi ya. Begitu masuk kok pengen buang air. Nah seperti itu nek nunggu antrian ya wis alamat bakal telat. Sehingga mungkin kita butuh berlatih sudah masuk toilet sebelum adzan. Insya Allah nanti tidak telat ketika sholat. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Jual beli COD. Insya Allah COD yang saya pahami hukumnya boleh ya.
Tapi kalau bisa jangan gunakan Shopee Pay. Karena kan Shopee Pay itu menurut pendapat, karena di sini ada khilaf ya. Yang lebih tepat saat kita punya saldo itu berarti kita punya piutang, tapi kita dapat diskon. Nah, dapat diskonnya ini yang nggak boleh. Kalau nggak ada diskon nggak apa-apa, tapi kalau dapat diskon nggak boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah kita juga sebagai saksi atas transaksi di pusat perbelanjaan di mana ada program diskon dengan syarat pembayarannya memakai kartu kredit atau debit bank tertentu, sedangkan transaksi berlangsung kita berada di urutan antrian di kasir tersebut. Berarti kita sebagai saksi kita juga mengetahui hal tersebut berarti tak? Ya, cuma bedakan ini ya. Coba bedakan ini. Ada saksi maksiat, ada melihat maksiat. Sama atau beda? Ya? Beda. Misalnya, jenengan keluar rumah menuju pasar, bisa nggak tidak melihat maksiat? Hah? Bisa? Kenapa nggak bisa? Wow, aurat tercecer di mana-mana Pak. Berserakan gitu. Sehingga kita misalnya ke pasar, misalnya pasar manapun yang ada di sekitar kita, pasti kita melihat aurat. Kita kan sedang melihat orang berbuat maksiat, wanita buka aurat. Apakah kita termasuk jadi saksi maksiat? Tidak. Yang terjadi adalah kita melihat orang berbuat maksiat. Baik. Kalau saksi maksiat itu gimana Pak? Saksi maksiat, dia tidak sebatas melihat, tapi dia juga menjadi pelindung. Contoh, ada orang mau melakukan sesuatu, tapi dia merasa tidak aman. Lalu oleh salah satu tokoh masyarakat di situ, wis rapopo, engko nek ana apa-apa, aku sing maju. Maka status dia bisa jadi saksi atas kemaksiatan tadi, dan dia melindungi. Misalnya, si A dengan si B bertransaksi riba. Udah? Lalu keduanya datang ke notaris. Kemudian notaris ikut tanda tangan, teken. Status notaris ini sebagai apa, Pak? Pencatat satu. Karena dia yang menyiapkan draft akad. Dia yang menyiapkan draft akad. Yang kedua, dia sebagai saksi. Kenapa? Dia menjadi saksi bahwa akad ini legal secara hukum negara. Makanya notaris kan statusnya pejabat pembuat akad ya, PPAT. Pejabat pembuat akta tanah atau dia berwenang untuk jadi pejabat pelegalan akad. Maka status dia bukan sebatas melihat, tapi dia menjamin bahwa akad yang kamu lakukan sejalan dengan undang-undang negara. Saya jadi saksinya. Disinilah notaris sebagai saksi riba. Paham ya? Sehingga kalau ada orang bertransaksi riba, Anda ada di situ, maka posisi Anda tidak ikut tanda tangan, Anda tidak ikut melegalkan, maka statusnya lihat maksiat. Tapi kalau Anda ikut menjamin, lanjut ya, nanti kalau ada apa-apa saya yang jamin. Nah jadi saksi. Dosanya lebih gede sing ndi, Pak? Sing jadi saksi. Kalau sebatas melihat, punya tanggung jawab mengingatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu. Ini jika sebatas melihat. Tapi kalau sampai jadi saksi, dosanya lebih besar. Nah, selanjutnya, bolehkah membeli kendaraan pedotan atau dengan kata lain kendaraan yang sengaja tidak diangsur di lembaga finance? Pedotan itu Pak, jadi sudah gak kuat bayar. Gak kuat bayar, terus medot itu medot, ya. Konsumennya medot atau leasing narik? Leasing biasanya itu di leasing.
Ya sudah tidak kuat bayar, biasanya kan masuk leasing. Nah, terus dilelang. Terus dilelang, ya, dilelang. Banyak pelelangan semacam itu. Ya, kalau seperti ini harganya nggak normal ya. Misalnya harga 20 juta, karena pedotan jadi tinggal 10 juta, separuhnya. Dan konsumen yang pertama sudah bayar 10, wes bayaran 10, karena yang 10 sudah dibayar konsumen pertama. Maka kalau seperti ini jadinya mendolimi konsumen pertama. Sebab motor ini harganya 20 juta, kamu beli 10 juta, yang 10 juta dibayar oleh orang lain yang ditarik paksa tadi. Ini tidak boleh. Jadinya mendolimi siapa? Konsumen pertama. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada 3 pertanyaan, tapi yang pertama ini Bapak Rizal sudah dijawab. Yang kedua, undian seperti apa yang dilarang? Terus yang kedua, bagaimana hukum lomba kicau burung? Terima kasih. Undian yang dilarang itu jika berbayar. Kalau nggak bayar alias gratis, hukumnya boleh. Baik, sebutkan 3 nabi yang pernah undian. Angkat tangan dulu. Nah, 1 Nabi Yunus, 2 baru 1. Baik, jenengan seneng nandur betul? Ya, baik. Ini ada voucher bibit, nggih. Bisa ini udan-udan kan seneng nandur. Monggo. Alhamdulillah. Ada lagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail. Nabi Ismail undian? Gimana Pak? Oh, menyembelih. Yang Nabi SAW yang pernah melakukan undian. Nabi Yunus sudah, 1 lagi. Nabi Ismail kurang tepat. Nabi Muhammad betul. Nah, dapat hadiah, nggih. Ada lagi? 1 lagi. Zakaria. Siapa tadi yang jawab? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ikut undian untuk berebut siapa? Siapa yang mau menjadi pengasuh Maryam? Boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh. Pelakunya Nabi. Sehingga undian yang seperti ini hukumnya boleh. Undian Nabi Muhammad itu apa undiannya? Untuk menentukan siapa istrinya yang akan diajak safar. Sunnah yang hilang. Ada nggak? Ini cahaya sunnah mana cahaya sunnah? Ya, cahaya sunnah Pak. Sunnah mengundi para istri apakah Bapak sudah lakukan? Hah? Gimana? Baru mau 2. Saestu. Tolong di syuting. Bisa nggak istri 1 diundi? Diundi karo kotak kosong. Ini 1 nama istri, 1 lagi kotak kosong. Diundi ya. Engko nek metu kotak kosong berarti mangkat dhewean. Nek metu nama istrinya diajak safar. Jadi tetap bisa melakukan sunnah walaupun istrinya 1. Mau praktek? Nah, undian kalau gratis boleh, tapi kalau bayar itu namanya judi, taruhan ya. Nah, sekarang lomba kicau burung. Jika bayar goror. Kalau gratis boleh. Ada nggak lomba kicau burung yang gratis? Kalau mau diadakan, Cahaya Sunnah mengadakan lomba kicau burung sesuai sunnah. Itu burung apa itu? Ya, kalau gratis boleh ya. Sehingga nggak bayar, tapi nanti biaya operasional diambilkan dari sponsor. Itu boleh. Tapi kalau bayar hukumnya jadinya gharar. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apabila saya mau beli baju atau buat baju di tempat konveksi yang mana baju itu belum dibuat. Nah, kalau saya
DP dulu apakah diperbolehkan Ustaz? Baik. Ini namanya akad istisna. Akad apa? Istisna. Apa itu akad istisna? Akad pesan dibuatkan barang. Nah, dalam akad istisna itu boleh DP dulu, boleh tunai, boleh bayarnya belakangan semuanya. Semuanya boleh. Mau bayarnya, ya bayarnya belakangan aja, nggak usah bayar apapun, boleh. DP dulu boleh. Bayar tunai juga boleh. Karena akad istisna, akad pesan dibuatkan barang, ini beda dengan jual beli biasa. Sebab kita berakad dengan produsen. Kalau akad jual beli biasa itu tidak dengan produsen, dengan orang yang kulaan barang. Nah, kalau kulaan barang berarti dia harus punya barang dulu baru berakad. Tapi kalau dengan produsen, walaupun barang belum diproduksi, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hukumnya apa? Punya uang ditabung di bank untuk mencari keamanan daripada disimpan di rumah, bukannya untuk mencari uang tambahan, juga untuk mempermudah kalau bertransaksi atau bila saudaranya membutuhkan uang kita tinggal mentransfernya. Terima kasih. Ya, memang bagi bapak-bapak uang itu kalau ditaruh di dalam rumah tidak aman, karena uang itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Sepakat buatan Pak? Baik, catat ya. Uang harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Nah, demi keamanan maka ditaruh di bank. Sebab kalau sudah masuk bini syariah ya,
kontrak rumah mepet sawah, tidak masalah. Bukan syarat suami harus membelikan rumah untuk istri, tapi yang jadi syarat suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istri, baik ngontrak maupun di tempat takmir masjid, monggo nggih. Yang penting ada tempat untuk istri. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk jamaah merapat ke depan, mungkin yang di luar biar nggak kehujanan. Sekali lagi, jamaah merapat keluar, merapat ke depan. Maaf. Tergesa-gesa itu aja waktunya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya sebagai marketer herbal, mohon nasihatnya tentang tata caranya agar menjadi halal. Saya masih bingung tentang larangan menjual barang yang bukan miliknya. marketer apa tadi? Marketer herbal yang Herbal. jual barang herbal. Ya. Menjadi marketer herbal. Marketer itu kan berarti apa, Pak? Bagian pemasaran. Tugas dia apa? Memasarkan herbal. Itu boleh atau tidak? Nah, tapi kan itu bukan barang saya. Betul, itu bukan barang kamu. Tapi begini, seseorang boleh menjual barang kepada orang lain dengan syarat: satu, dia pemilik, atau yang kedua, wakil pemilik. Nah, marketer itu yang mana? Wakil pemilik. Maka dia boleh memasarkan pada status dia sebagai wakil pemilik, sehingga insya Allah tidak masalah. Ibn Abbas pernah mengatakan, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, la ba'sa ayyakula bi hadha thawba fama zada ala kada wa kada fahuwa laka. Boleh seseorang mengatakan, tolong jualkan barang saya ini, nanti kalau harganya lebih dari sekian itu milik kamu. Ya? Harga lebih dari sekian milik kamu, maksudnya apa? Pemilik barang sudah menetapkan harga. Misalnya, ini tolong jualkan mobil ini ya. Saya terima bersih 100. Saya terima bersih 100. Engko nek awakmu iso ngedol di atas 100, milik kamu. Ya? Terus Anda menjualkan. Laku 120. Maka yang 100 juta dikasihkan ke pemilik mobil, yang 20.000 silahkan Anda miliki. Lakunya 100 juta 20.000. Kan 100 juta 120 tuh tadi, nggih. Halal enggak yang 20 tadi? Halal. Kenapa? Sudah diizinkan oleh pemilik. Wallahu a'lam. Masih berapa? Tinggal 2 ya kayaknya. 4 tak. Masya Allah. Selanjutnya, maaf Pak Ustadz agak melenceng. Apa hukumnya jika saya sebagai penjual telah menerima DP atau tanda jadi dari pembeli, dan kemudian dari pembeli membatalkan penjualan? Saya sebagai penjual apakah harus mengembalikan DP tersebut? Terima kasih. Barangnya sudah punya enggak penjual ini? Kalau penjual ini sudah punya barang, DP tadi boleh hangus. Tapi kalau penjual ini belum punya barang, DP ini wajib dikembalikan sebelum transaksi. Karena kalau Anda terima DP sementara Anda belum punya barang, itu transaksinya namanya kalik bil kalik, utang dengan utang, dan jual beli kalik bil kalik hukumnya haram dengan ijma ulama. Ya, sehingga kalau mau bayar DP maka wajib punya barang, tidak boleh DP sebelum punya barang. Wallahu a'lam. Selanjutnya bab COD sudah nih. Alhamdulillah ya. Agak panjang ini. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya itu punya sepetak tanah sawah. Karena saya butuh uang, sawah itu saya jual mangsan. Mangsan itu masih berharap kembali sawahnya dengan perjanjian berapa tahun gitu. Dan setiap tahunnya misal dihargai 1 juta. Dan saya ambil 2 tahun berarti 2 juta.
dan itu sudah kesepakatan saya dengan pembeli. Kebetulan pembelinya saudara sendiri, dan selama 2 tahun itu hasil panen dari sawah itu bisa lebih dari 2 juta. Pertanyaan kedua, jual beli seperti ini hukumnya gimana Ustadz? Pertanyaan itu, jual beli seperti itu hukumnya bagaimana tadi. Terus yang kedua, yang pertama itu tadi kan saya jual, untuk yang kedua ini seandainya saya itu ngutang 2 juta dan sawah itu saya suruh mengelola orang yang saya utangi itu selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu hasil panennya lebih dari 2 juta, apakah ini diperbolehkan? Terima kasih. Baik, ini berarti berapa pertanyaan itu? 4. Yang pertama tadi membeli sawah mangsan, yang kedua ini utang. Ya, saya kasih solusi saja ya. Sebenarnya sama, tapi ini yang halal, sewakan saja, selesai kan? Nah, sehingga tanah ini, sawah ini saya sewakan ke kamu 2 tahun, per tahun 1 juta. Nanti dia nerima biaya sewa per tahun 1 juta, tahun depan nerima lagi 1 juta, selesai, halal. Kalau pakai utang jadinya haram. Jadi utang lalu nanti ada syarat barang gadai dimanfaatkan, itu hukumnya haram, riba. Aku utang 2 juta, berarti kan dibaliknya enggak? Dikembalikan enggak? Engkau tak balikno 2 juta. Ini sawah silakan kamu garap selama 2 tahun. Nanti nek tak balikno 2 juta, tolong sawah dikembalikan. Nah, kalau seperti itu namanya riba. Karena pemberi utang mendapatkan manfaat berupa pengelolaan sawah, dan itu masuk kategori riba. Nah, solusinya biar enggak mangsang maupun utang, Anda sewakan saja. Nyun tulung nggih, sawahku sampean garap, jenengan kok bayar per tahun 1 juta, sewa. Itu selesai sudah. Dan sewa hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Wallahu a'lam. Yang terakhir sama juga Bapak Risan, berarti sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang gantian saya yang tanya ya. Mana hadiahnya? Nggih. Kurang berapa? Coba payung. Ibu-ibu ada juga ya. Payung. Ketua takmir. Dapat hadiah langsung. Oh, sampun kondur. Oh, dereng. Wah. Masyaallah. Siap, masyaallah. Langsung geser. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Matur suwun nggih. Ini bukan sogok nggih, Pak. Ini hadiah. Selanjutnya, napa malih? Roti, masyaallah. Nggih, jazakallahu khairan. Pertanyaannya, sebutkan perbedaan pendapat tentang arisan. Silakan. Yang pertama apa? Tidak boleh, kenapa? Goror. Kok jadi goror tuh dari mana? Horor. Baik. Yang kedua? Pendapat kedua boleh. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, dapat hadiah. Baik, selanjutnya roti lagi ya. Baik. Di antara bapak-bapak yang istrinya tidak pernah arisan, angkat tangan. Wow, banyak, Masya Allah. Bapak ya, istrinya nggak pernah arisan. Baik, pertanyaannya, bapak pernah utang atau tidak? Pernah utang napa mboten? Nggak pernah. Oh, enggak pernah. Dapat hadiah langsung. Masya Allah. Selanjutnya,
Sebutkan penjelasan mengenai hukum undian. Undian ada berapa? Ada 2, 1. Hah? Tidak berbayar. Hukumnya apa? Boleh. Yang kedua? Berbayar. Hukumnya apa? Judi. Dapat hadiah. Baik. Oh, masih ada, insyaallah. Berikutnya. Ya. Di antara bapak-bapak yang sering diutangi istrinya. Tidak ada? Ada? Bapak? Baik. Bapak juga? Oh, Masya Allah. Yang mana ini ya? Yang duluan yang mana yang duluan? Nah, yang belakang duluan. Baik. Ini dapat hadiah juga, voucher. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang putri? Jawabnya gimana yang putri? Ada mikrofon? Coba nyalakan. Cek. Baik. Pertanyaannya sudah habis. Oh gitu. Nanti di antara, coba ini tentang sejarah saja ya. Sebutkan nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Ummul Masakin. Sebentar Tat, ini dari ibu-ibu boleh nggih? Ibu ya? Ya ini memang untuk ibu-ibu. Oh Tat, afan. Oke, silakan kami tunggu, silakan googling dulu. Pertanyaan yang kedua, langsung ibu-ibu juga ya. Sebutkan siapa nama asli Ummu Salamah. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama asli Ummu Habibah? Yang keempat, ya. Pertanyaan yang keempat, siapa nama asli Juwairiyah Al-Quradiyah? Silakan. Yang pertama siapa? Pertama? Siti Khadijah. Khadijah. Jawaban Anda salah. Ada lagi? Bisa dilempar nggih Tat untuk peserta yang lain? Jangan dilempar ya, nanti tidak mikrofonnya rusak. Jawabannya maksudnya. Ada yang mau jawab lagi silakan. Ya sebentar Tat. Yang Ummul Masakin tadi ya? Iya. Ummul Masakin itu Zainab binti Husaimah. Binti Husaimah. Zainab bintu Khuzaimah dapat hadiah, insyaallah. Baik. Yang kedua, siapa nama asli Ummu Salamah? Hindun Ustaz. Hindun binti Abu Umayyah. dapat hadiah. Siapa nama asli Ummu Habibah? Ya sebentar. Ramlah binti Sofyan. Romlah binti Sofyan. Sufyan. Sofyan. Romlah binti Sofyan. kurang tepat. Romlahnya betul. Di depan Tat sebentar. Sebentar. Bismillah. Romlah binti Abu Sufyan. Betul sekali. Baik. Selanjutnya yang terakhir ya. Hadiahnya berapa? Baik, yang terakhir. Siapa nama asli Juwairiyah?
Nama asli Juwairiyah binti Al-Harith adalah Burroh binti Harith. Siapa? Burroh binti Al-Harith. Hurrah bintul Harith. Nah, baik. Selanjutnya, sudah habis hadiahnya? Masih 5. Masya Allah. Masya Allah. 8 malah Tat. Gimana ini untuk ibu-ibu semua apa kakek bapak-bapak? Udah, satu pertanyaan kasihkan semuanya. Yang bisa jawab ya. Baik. Ada seorang sahabiat ya, yang beliau lebih kaya dari suaminya, sehingga dia membayar zakat ke suaminya. Siapa nama suaminya dan siapa nama sahabiat itu? Gimana? Gak ada yang jawab, Tat. Afan? Oh iya ada, sebentar. Khadijah, istri Nabi Muhammad. Khadijah, Istri Rasulullah Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Jawaban Anda kurang tepat. Kurang tepat ya. Nabi SAW nggak makan zakat ya, sehingga Khadijah tidak bayar zakat kepada Rasulullah SAW. Ada lagi? Nggak ada, belum ada yang bisa menjawab. Afan? Baik, saya bantu jawab, nanti kita bagi hasil ya. Jawabannya sahabat Abdullah bin Mas'ud, istrinya namanya Zainab. Zainab imra'atu Abdillah. Barakallahu fikum. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.